Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan pahala yang besar di sisi Allah dan juga menjadi wasilah keberkahan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa bermula ia qauluhu fil hadis fa huwa abtar. Ya. Huwanya balik ke situ. Indal jumhuri, menurut ulama jumhur, min babi tashbihil baligh. Min babi tashbihil baligh, dari bab tashbih baligh. Ya, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, sangat penting nih kita mengetahui definisi tashbih dan unsur-unsurnya. Unsur-unsur tashbih. Tashbih dalam istilah ulama balaghah adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain dalam satu makna. Gitu. Digaris bawahi. Dalam istilah ulama balaghah, ya, tashbih itu adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu lain dalam satu makna dengan adat khusus. Ya, dengan adat khusus. Seperti contoh, anta kasyamsi fil isyraqi. Seperti contoh, anta kasyamsi fil isyraqi. Bermula engkau, kasyamsi itu seperti matahari, fil isyraqi dalam terang. Nah, contoh, dalam contoh tersebut nih, anta kasyamsi, lawan bicaranya itu ya, anta itu kan mukhatab ya, yang lawan bicara. Disamakan dengan matahari gitu. Mukhatabnya disamakan dengan matahari dari segi satu sifat yang menyatukan keduanya, yakni terang. Lawan bicara ya, yang anta itu atau mukhatab itu musyabbah. Anta itu musyabbah. Terus mataharinya sebagai musyabbah bih. Terangnya itu disebut wajhu syabah. Dan huruf jar, ya, huruf jarnya itu dalam fi dan kaf. Fi dalam isyraq, kaf dalam asyamsi, itu disebutnya adat tashbih. Nah, ini adalah 4 unsur tashbih. Ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajhu syabah, dan ada tashbih. Seperti itu. Bagian tertinggi, bagian tasbih tertinggi adalah tasbih yang ada tasbih dan wajhu syabahnya itu dibuang. Seperti contoh, anta syamsun. Asalnya itu kan anta kasyamsi fil isyraqi. Ya, anta musyabbah, syamsu musyabbah bih. Kaf ada tasbih, fi ada tasbih, isyraqi wajhu syabah. Nah, anta syamsun artinya engkau adalah matahari. Membuang 2 unsur menjadikan musyabbah dan musyabbah bih adalah satu hal. Musyabbah adalah musyabbah bih. Begitu juga sebaliknya, musyabbah bih adalah musyabbah. Nah, dapat diartikan engkau adalah matahari mentari yang tinggi di langit, menyinari dalam kegelapan, menciptakan ketenangan, memberikan kehangatan, dicintai oleh makhluk. Ya. Serta arti-arti yang lain ya. Seorang pendengar bebas dah mengartikan bagian ini sesuai dengan keluasan dan kedalaman sastranya, kedalaman balaghahnya. Bagian ini disebut tashbih baligh. Nah, tashbih baligh yaitu tashbih tertinggi karena musyabbah dan musyabbah bihnya itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
Seperti itu. Imam Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, beliau itu seorang ahli balaghah ya, sastrawan Arab modern, berkata seperti ini, la yakunu al-hubbu, tidak adalah oleh cinta, hubban, akan cinta, ila kecuali iza, apabila qala berkata al-muhibbu, oleh seseorang pecinta, li habibihi, kepada kekasihnya, ya ana, wahai aku. Nah, menurut beliau Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, derajat cinta tertinggi adalah orang yang menyatu dengan kekasihnya dalam segala hal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini disebut tasbih baligh, keindahan bahasa. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya itu, dalam abtar atau au ajzam itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, yang disebut tasbih baligh. Wa ala hadza, dan atas demikian ini, fal abtaru, maka bermula lapat abtar, wa ma ba'dahu, dan setelahnya abtar, baqiyatun, tetap, ala ma'aniha, atas maknanya itu abtar, aqta ajzam, ala haqiqati, makna hakikat, hakikatnya. Hakikat itu maknanya itu apa? Abtar aqta ajzam itu maknanya terputus ya. Wa inda Sa'idi, dan menurut Syekh Sa'idi, ya juzu, boleh, an bahwasannya kuna ada itu abtar, min babil isti'arati, dari bab isti'arah. An bahwasannya yakuna, ada itu makna gitu, min babil isti'arati, dari bab isti'arah, bi'an, dengan bahwasannya yushbiha, diserupakan, siman anakaso, akan kekurangan, al ma'nawiyah, yang bangsa ma'nawi, bin naqsil hisi, dengan kekurangan secara hisi, panca indera, allazi, yang wa bermula ia, allazi qat'uz zanbi, itu buntung ya, itu buntung, au qat'u ihdal yadaini, atau buntungnya kedua tangan, awil juzama bi fathata, ini dengan dua fathah, awil juzama, atau buntung sama putus ya, jadi maknanya satu kesatuan, terputus maknanya gitu. Wa ista'adu, dan dipinjam al bitsru, oleh kalimat bitsru, lapat bitsru, awil juzamu, atau kalimat juzam, awil qat'u, atau kalimat qata', linaqsil ma'nawi, untuk kurang yang bangsa makna. Wa yushtaku, dan dimustaq, diambil, minhu, darinya naqsu, abtaru, oleh lapat abtar, au qat'u, atau lapat qat'u, au ajzamu, atau lapat ajzam, bimakna naqisin, dengan makna naqis ya, dengan makna kurang, naqson, dengan kurang, maknawian, yang bangsa maknawi. Jadi begini, kata jumhur ulama, makna abtar itu dari bab tasbih baligh. Tapi kata Imam Sa'id itu boleh diambil dari bab isti'arah ya, yang artinya itu kurang secara makna. Maksudnya apa? Kurang berkah, seperti itu ya. Kalau misalkan pusing ya dilewat aja ya, tentang masalah ini. Fa'in kulta, maka jikalau engkau berkata, bainal hadisaini, antara dua hadis, ta'arudhu, bertentangan, li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan, in, jikalau amila, beramal, bi hadisil basmalati, dengan hadis basmalah, fata, maka luput al amalu, oleh amal, bi hadisil hamdalati, dengan hadis hamdalah. Nah, misalkan kita mengatakan, kalau misalkan kita mengamalkan hadis hamdalah, otomatis terlewat dong hadis basmalah, bertentangan dong. Kul amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim au bilhamdillahi, itu bertentangan dong kalau kita mengamalkan salah satunya, berarti itu bertentangan dong.
Wa in amila, jikalau mengamalkan bi hadisil hamdalati dengan hadis hamdalah, fata maka luput al amalu oleh amal bil akhara dengan yang lain. Qultu, aku ucapkan, qad sungguh zakar telah menyebutkan al ulama oleh para ulama lidak itta'arudi untuk menolak pertentangan aujuhan akan jalan kasiratan yang banyak. Nah, jadi kata Syekh Muhammad Syafa Ad-Dimyati, dikatakan ulama telah menyebutkan tidak bertentangannya dengan jalan yang banyak. Nah, seperti itu. Famin jumlatiha, maka itu tetap dari jumlah annal ibtida'a, bahwa sesungguhnya bermula ibtida kismani itu terbagi dua. Itu hakikiyun, yang pertama ibtida hakiki, wa idhofiyun, dan ibtida idhofi, tegesna nasabiyun, nasabi. Jadi ibtida itu kebagi dua, ibtida hakiki, ibtida idhofi. Wal awalu, dan bermula yang pertama, wa bermula di awal, ma itu perkara taqaddama yang telah mendahulukan ia ma amamal maksudi, akan di depan maksud, walam yasbiq, dan tidak mendahului hu akan ma syai'un oleh sesuatu. Jadi yang disebut dengan ibtidah hakiki itu perkara yang didahulukan di depan maksud dan tidak didahulu oleh sesuatu apapun, yaitu bismillah. Wal idhofiyu, dan bermula idhofi, ma itu perkara taqaddama yang telah mendahulukan ia ma amamal maksudi, di depan maksud, wa in, walaupun sabaqo, telah didahului hu akan itu ma syai'un oleh sesuatu. Nah, itu disebutnya ibtida idhofi, yakni hadis hamdalah. Jadi nggak bertentangan, karena kenapa? Hamdalah itu termasuk ibtidanya ibtida idhofi. Kalau bismillah ibtidanya hakiki, yaitu awal ya yang didahulukan di depan maksud. Jadi sebelum pembicaraan itu didahulin dulu nih bismillah nih, dan tidak didahului oleh apapun. Jadi bismillah taruh pertama. Setelah bismillah baru mengucapkan hamdalah, maka hamdalah jadi ibtida idhofi yang ada setelah bismillah. Permulaan juga sama, cuman permulaannya idhofi, yang telah mendahulukan ya ma di depan maksud, walaupun telah didahului akannya itu ma syai'un oleh sesuatu. Oleh Abdul Hakim, qala Abdul Hakim, telah berkatalah oleh Imam Abdul Hakim, inna sungguhnya kelakuan yushtarotu, disyaratkan fil idhofi, pada idhofi, tidak idhofi, an bahwasannya yusbiqo, dahului itu idhofi syai'un oleh sesuatu. Wahumila, dan dibawa hadisul basmalati oleh hadis basmalah, alal awali atas yang pertama, wal hamdalati, dan hadis hamdalah alal sani atas yang kedua, taksiyan karena mengikuti bil kitabil azizi, dengan kitab al-aziz, kitab Al-Quran, wa amalan, dan mengikuti beramal bil ijma'i, dengan ijma' para alimil ulama. Ya, mengikuti terhadap kitab Al-Aziz Al-Quran, yaitu kayak surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, bismillah, alhamdu. Nah, itu kesimpulannya di situ. Ya, bismillah itu jadi ibtida hakiki, alhamdu itu jadi ibtida idhofi. Nggak bertentangan. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu sesungguhnya kelakuan ja'a telah datang fi fadlil basmalati, dalam keutamaan basmalah, ahaditsu katsiratun, oleh hadis-hadis yang banyak. Jadi keutamaan basmalah itu ada hadis-hadis yang banyak. Ya. Ghairu hadisil mutaqaddimi, selain hadis yang di atas, yang telah terdahulu.
Ruwiya diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna bahwasanya kanjeng Nabi qala berkata bersabda kanjeng Nabi awal ma bermula awal perkara kutiba yang dicatat ditulis al-qalamu oleh pena bismillahirrahmanirrahim itu bismillahirrahmanirrahim faiza maka apabila kata betul menulis kalian kitaban akan suatu kitab faktubu maka tulislah oleh kalian akan basmalah awalahu di awalnya itu kitab wahia bermula ia basmalah miftahu kulli kitabin itu kunci setiap kitab unzila yang diturunkan walamma dan di saat nazala turun biha dengan basmalah Jibrilu oleh malaikat Jibril a'ida mengulang Jibril akan basmalah salasan 3 kali Waqala dan berkata Jibril hiya bermula basmalah laka itu milikmu wali ummatika dan milik umatmu famur maka perintahkanlah olehmu hum akannya itu umat an bosannya la yad'u tidak meninggalkan mereka akannya basmalah fi syai'in pada sesuatu pada perkara min umurihim dari perkara-perkaranya itu urusan-urusannya itu umat fa inni maka sesungguhnya aku lam ada tidak meninggalkan aku akannya basmalah tarfata ainin sekejap mata. Nah jadi malaikat Jibril ini menguatkan ya dengan perkataannya 3 kali hiyalah kawali ummatika hiyalah kawali ummatika hiyalah kawali ummatika gitu. Jadi ketika malaikat Jibril turun membawa basmalah ya malaikat Jibril mengulang perkataan 3 kali nih bismillah untuk engkau wahai Muhammad dan untuk umat engkau wahai Muhammad ini bismillah untuk engkau Muhammad wahai umat dan umat engkau Muhammad ini bismillah untuk umat engkau Muhammad dan untuk engkau Muhammad seperti itu. Nah lalu malaikat Jibril berkata an la yad'u janganlah mereka meninggalkan akan basmalah fi syai'in pada segala sesuatu min umurihim dari urusan-urusan mereka fa ini maka sesungguhnya aku lam ada tidak meninggalkan aku akan ya basmalah. Muz ketika sejak ya muz sejak nuzilat diturunkan ala abika atas bapak engkau Adam yakni Nabi Adam. Jadi malaikat Jibril itu enggak meninggalkan basmalah sekejap mata dari saat bismillah itu diturunkan kepada Nabi Adam. Wa kadzalika al malaikatu dan begitu juga para malaikat. Waruwiya dan diriwayatkan annaha bahwa sesungguhnya basmalah lama di saat dinuzilat diturunkan ia basmalah haroba maka pergi berlari al-ghaimu oleh awan ilal masyriqi ke timur masyriq wasakanat dan tenang ar-riyahu oleh angin wahaja dan bergelora al-bahru oleh laut wa asghad dan mendengarkan al-bahaimu oleh hewan-hewan biazaniha dengan telinganya itu bahaim warujimat dan dirojam asyayatinu oleh syaitan-syaitan. Jadi ketika basmalah diturunkan ya itu awan minggir lari ke timur dan angin menjadi tenang laut bergejolak dan para hewan pun mendengarkan dengan telinga-telinganya dan setan-setan pun dirojam dilempari batu wahalafa dan bersumpah Allahu oleh Allah bi'izzatihi dengan keagungannya Allah wa jalalihi dan kemuliaannya Allah. Bi'izzatihi dengan kemuliaannya Allah wa jalalihi dan keagungannya Allah. Jadi Allah bersumpah nih dengan kemuliaannya dan keagungannya an bahwasannya la yusamma tidak pati diturunkan ismuhu oleh nama Allah ala maridin atas orang yang sakit illa kecuali siapa menyembuhkan Allahu akan itu marid wala yusamma dan tidaklah pati-pati dinamakan pati-pati itu biasa kalau logat Sundanya itu tidak semata-mata dinamakan gitu maksudnya ismuhu oleh nama Allah
ala syai'in atas segala sesuatu illa kecuali barokah memberkahkan Allah fihi padanya itu syai'. Jadi kalau misalkan ada orang sakit, ada orang apa ya, itu kalau dengan keyakinan yang kuat, tauhid kepada Allah yang kuat, bahwasanya ini wasilah basmalah, nama Allah yang agung, itu bisa menyembuhkan orang sakit, maka bakal sembuh. Maka Al-Quran itu menjadi obat, ya seperti itu. Waruwiya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa sesungguhnya laki-laki qala berkata bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa syaitan, celakalah oleh syaitan. Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi lahu kepadanya itu rajul alaihi salatu wasallam, la taqul, janganlah engkau berkata zalika demikian itu ta'is, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu ta'is, ya perkataan ta'is syaitan, ya ta'azamu, menjadi agung, ya syaitan, engdahu, pada saat dikatakan ta'is syaitan, ai ingdahazal qauli, pada ini ucapan, walakin tetapi kul, ucapkanlah olehmu bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu, maka sesungguhnya syaitan yasghuru, bakal menjadi kecil, ia syaitan, ya yasghuru, bakal menjadi kecil, ya syaitan, hatta, sehingga sampai, yasiro, menjadi syaitan, aqalla, itu lebih kecil, min zubabatin, daripada lalat. Nah, kalau misalkan ya kita ngomong celaka setan, ini semua gara-gara setan yang hina, jangan berkata kayak gitu. Kalau kita berkata kayak gitu, maka setan merasa lebih agung, ya. Tapi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, maka si setan itu menjadi kecil, lebih kecil daripada seekor lalat. Nah, hadis Nabi yang selanjutnya, waruya, dan diriwayatkan, man, barang siapa aroda yang menghendaki, an bahwasanya Yahya hidup ia siman, sa'idan, halnya berbahagia, wa yamutu, dan maut siman, syahidan, halnya syahid, fal yaqul, maka ucapkanlah oleh engkau, ingda ibtida'i kulli syai'in, ketika memulai setiap sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat tegasna kulli syai'in, pada setiap segala sesuatu, dibalin, yang memiliki kebagusan, kebaikan, bidalilil hadisil mutaqaddimi, dengan dalil-dalil hadis yang telah terdahulu, yang di atas, yang telah kita bahas. Nah, barang siapa yang ingin hidupnya bahagia dan mati syahid, maka setiap melakukan segala sesuatu itu membaca basmalah, ya, bebersih, nyapu, terus apa lagi, perkara-perkara yang mubah yang memiliki kebaikan dalam hadis yang telah disebutkan, itu bakal insyaallah, ya, bakal hidup bahagia dan mati dalam keadaan syahid. Waruya, dan diriwayatkan bismillahirrahmanirrahim, bermula lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ummul Qur'ani, itu adalah ibunya Al-Qur'an, Ummul Qur'an, wahia Ummul Kitabi, wahia, bermula ia bismillah, sab'ul masani, itu 7 ayat yang diulang-ulang. Qala, telah berkata al-ilamatu Sobban, telah berkatalah oleh Al-Imam Sobban fi risalati, dalam kitabnya, dalam risalahnya, Ailal Basmalah, basmalah, la'alla, ya, la'alla, barangkali, ya, semoga-moga, wasfa, mensifatiha, akannya basmalah, bihadza i'tibari, dengan ini i'tibar, dengan ini menghitung, istimaliha, pencakupannya basmalah, ala ma'anil fatihati, atas makna-makna Fatihah. Kata al-alamah Imam Sobban berkata, barangkali penyebutan basmalah sebagai umul kitab disebabkan karena mengandung makna-makna dari surat Al-Fatihah, begitu maksudnya kata Imam Sobban, makanya disebutnya umul kitab, karena dia termasuk daripada sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Alhamdulillah,
Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini. Insyaallah akan kita lanjut lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah mohon dikoreksinya aja ya di kolom komentar. Ya, karena al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tak pernah luput dari salah dan lupa. Syukran katsiran, wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.